Rata-rata sebuah kantong plastik hanya digunakan sekitar 12 menit. Namun, kantong tersebut dapat membutuhkan waktu hingga 1000 tahun untuk benar-benar terurai. Kita menciptakan material yang hampir abadi hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat sementara. Di balik kantong tipis dan ringan itu, terdapat perjalanan panjang dari jutaan ton limbah plastik yang dikumpulkan, dipilah dan didaur ulang menjadi pelet polietilena. Lalu melewati serangkaian proses mekanis yang sangat presisi, hingga akhirnya menjadi produk jadi. Dalam video ini, kita akan melihat ke balik layar fasilitas modern, saat seluruh proses pembuatan kantong plastik dijelaskan secara mendalam. Untuk memahami mengapa salah satu benda sehari-hari paling kontroversial di dunia ini, masih terus diproduksi dan dikonsumsi dalam skala industri yang sangat besar. Industri kantong plastik berada dalam sebuah paradoks bernilai miliaran dolar. Setiap tahun, dunia mengonsumsi hingga 5 triliun kantong plastik, yang berarti sekitar 160.000 kantong, digunakan setiap detik. Namun, nilai ekonomi total yang dihasilkan seluruh industri ini hanya sekitar 500 triliun rupiah per tahun. Keuntungan dari setiap kantong plastik sangat kecil sehingga hampir tidak berarti jika dilihat secara individu. Setiap hari, lebih dari 900.000 ton limbah plastik dilepaskan dari kota-kota di seluruh dunia, membentuk aliran material raksasa yang terus bergerak. Aliran material ini kemudian dikirim ke titik transfer, di mana truk pengangkut besar menggunakan sistem pengangkat hidrolik untuk memuat limbah ke bak kargo dan membawanya langsung ke fasilitas pemulihan material. Pabrik semacam ini biasanya memiliki luas sekitar 7.000 hingga 8.000 meter persegi dan mampu memproses sekitar 360 ton limbah setiap hari. Ketika truk tiba di fasilitas tersebut, diturunkan ke area penerimaan. Loader depan dan sabuk konveyor industri segera mulai bekerja, menarik aliran plastik campuran lebih dalam ke jalur pemrosesan. Tempat transformasi dari sampah menjadi sumber bahan baku baru benar-benar dimulai. Setelah penyaringan kasar awal, aliran limbah dimasukkan ke sistem konveyor otomatis raksasa, dengan panjang total hingga sekitar 3 km. Material pertama kali jatuh ke dalam drum penyaring berputar besar, yang memisahkan limbah berdasarkan ukuran. Fragmen kecil jatuh melalui lubang-lubang saringan, sementara potongan besar terus bergerak ke tahap berikutnya. Setelah melewati beberapa tahap penyaringan, campuran awal ini terbagi menjadi 5 aliran material yang berbeda. Selanjutnya, sistem klasifikasi udara menghasilkan arus udara kuat yang meniup sebagian besar plastik film, memisahkannya dari plastik kaku. Di sepanjang jalur konveyor, para pekerja berdiri sambil terus mengangkat kontaminan yang tersisa secara manual untuk menjaga stabilitas kualitas aliran material. Dari sini, plastik masuk ke sistem penyortiran utama berbasis sensor inframerah dekat. Setiap jenis polimer memantulkan cahaya inframerah dengan tanda uniknya sendiri, memungkinkan sistem mengidentifikasi dengan tepat polietilena, termasuk HDPE, LDPE, dan LLDPE. Plastik utama yang digunakan dalam produksi kantong plastik. Material ini kemudian masuk ke sistem penghancur industri. Di dalam ruang penghancur tertutup, poros pemotong baja besar berputar dengan kecepatan sangat tinggi, menghasilkan gaya geser kuat yang merobek plastik keras menjadi ribuan serpihan seragam dalam hitungan detik. Namun penghancuran hanyalah permulaan. Segera setelah itu, serpihan plastik jatuh langsung ke sistem pencucian bertahap.
Air bertekanan tinggi dan pengaduk mekanis menciptakan arus turbulen yang terus bergerak. Gesekan antara serpihan plastik dan air menghilangkan berbagai kontaminan. Minyak makanan, sisa yogurt kering, lem label, debu, dan partikel organik. Dengan setiap tangki pencucian, serpihan plastik menjadi lebih bersih, lebih seragam, dan lebih stabil kualitasnya. Tahap pembersihan terakhir bertindak seperti filter presisi, menghilangkan kotoran mikroskopis terakhir. Hasil akhirnya adalah serpihan polietilena. Bersih dan murni, siap memasuki tahap regenerasi. Namun serpihan plastik ini masih memiliki berbagai warna berbeda. Jika dilelehkan sekarang, plastik akan berubah menjadi warna abu-abu kusam. Karena itu serpihan dikirim ke mesin penyortir warna khusus. Di dalam sistem ini, lampu LED kuat menerangi aliran serpihan. Sensor optik mendeteksi perbedaan warna dalam sepersekian detik, dan komputer pusat mengaktifkan lebih dari 60 nozzle udara bertekanan tinggi. Hasilnya adalah serpihan HDPE dengan kemurnian lebih dari 99%. Setiap jam, sistem ini dapat menghasilkan sekitar 600 kg HDPE yang telah dipilah warna. Serpihan tersebut kemudian dimasukkan ke ekstruder sekrup ganda berkapasitas tinggi. Di dalam mesin, plastik dipanaskan hingga sekitar 200 derajat Celcius, dan sekrup berputar mencampur serta melelehkannya menjadi aliran polimer cair yang homogen. Plastik cair kemudian melewati filter logam berlapis yang menangkap kotoran terakhir. Setelah itu plastik dipaksa keluar melalui cetakan khusus dan ditarik menjadi untayan panjang seperti mie. Untayan ini melewati bak pendingin air dan langsung mengeras. Kemudian mesin pemotong berkecepatan tinggi memotongnya menjadi jutaan pelet kecil berbentuk seperti butiran beras. Pada kapasitas penuh, fasilitas modern dapat menghasilkan sekitar 18 hingga 27 ton pelet polietilena per hari. Pelet inilah yang menjadi bahan baku utama produksi kantong plastik. Pelet dituangkan ke dalam hopper sesuai rasio yang dihitung dengan sangat presisi. Misalnya untuk membuat kantong plastik hitam, pelet putih, dan pelet master batch hitam dicampur dalam perbandingan tertentu. Sedikit saja kesalahan rasio dapat menyebabkan warna kantong menjadi tidak merata. Di dalam ruang pencampur, bilah berputar cepat membuat ribuan pelet bertabrakan dan tercampur hingga benar-benar homogen. Campuran pelet kemudian dimasukkan ke ekstruder dan dipanaskan hingga sekitar 200 derajat Celcius. Plastik cair dipaksa keluar melalui cetakan berbentuk lingkaran, membentuk tabung plastik panjang. Udara bertekanan ditiupkan ke tengah tabung, sehingga mengembang seperti balon udara panas plastik.
Hasilnya adalah film polietilena sangat tipis dengan ketebalan kurang dari 0,1 mm. Namun dapat mencapai panjang ratusan meter. Roller penarik kemudian meratakan tabung tersebut menjadi lembaran plastik 2 lapis. Setelah dingin, plastik digulung menjadi roll besar seberat sekitar 160 kg. Satu roll dapat menghasilkan sekitar 35.000 kantong plastik. Roll ini kemudian masuk ke mesin pencetak industri, yang mencetak logo, informasi produk, simbol peringatan, dan label ekspor, dengan tinta berbasis. Setelah pencetakan selesai, film plastik masuk ke mesin penyegel panas otomatis. Dua sisi plastik disatukan menggunakan panas dan tekanan untuk membentuk sambungan kuat. Kemudian pisau pemotong berkecepatan tinggi, memotong plastik menjadi kantong individu dengan kecepatan sekitar 100 hingga 150 kantong per menit. Mesin lain kemudian melubangi pegangan kantong dengan presisi tinggi. Produksi jutaan kantong per hari menjadi sesuatu yang rutin. Setelah lolos inspeksi kualitas, kantong plastik masuk ke tahap pengemasan. Ditumpuk rapi, dimasukkan ke plastik pelindung, diberi label produk, lalu dikemas dalam karton. Dari gudang penyimpanan, karton-karton ini dimuat ke truk dan didistribusikan ke seluruh dunia.